Shalom pemirsa CB Indonesia, bertemu lagi dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu lagi dalam pembahasan akan buku ini. Jadi pembahasan kita kali ini judulnya Yang Ditinggikan. Ayat intinya terambil dari Markus 9 ayat 35. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayanannya dari semuanya. Dalam perkataan ini terdapat kesungguh-sungguhan dan kesan yang masih sukar dipahami oleh murid-murid. Apa yang dilihat oleh Kristus tidak dapat mereka lihat. Mereka tidak mengerti sifat kerajaan Kristus. Dan kurang pengetahuan ini tampaknya menyebabkan pertengkaran mereka. Tetapi sebab yang sebenarnya terletak lebih dalam lagi. Dengan menjelaskan sifat kerajaan itu, Kristus dapat memandang perselisihan mereka pada saat itu. Tetapi hal ini tidak akan memengaruhi sebab utamanya. Meskipun mereka sudah menerima pengetahuan sepenuhnya, suatu pertanyaan tentang siapa yang patut didahulukan dalam membarui kesulitan itu. Dengan demikian, malapetaka dapat dibawa kepada sidang sesudah Kristus naik ke surga. Baik, pelajaran kita kali ini judulnya Yang Ditinggikan atau yang kita sembah. Jadi di dalam ayat ini mengatakan bahwa jika seorang yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dalam pelayanannya dari semua. Jadi kalau kita melihat cerita di sini, pada saat Tuhan datang untuk memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke surga. Jadi pada saat Tuhan mengatakan ingin untuk pergi ke surga, dari murid-muridnya semua berlomba-lomba untuk menanyakan siapakah yang akan terdahulu untuk ada di surga itu bersama dengan Yesus. Jadi kita seringkali juga berpikir seperti itu. Pada saat kita diberitahukan sesuatu, kita berpikir bahwa kitalah yang harus terdahulu untuk tiba di sana. Tetapi kita tidak mengerti bahwa kita harus menjadi yang terakhir dari semua dan pelayanan dari semua. Atau kita harus berusaha lebih keras lagi untuk bisa menjadi yang terbaik. Barulah kita akan menjadi terdahulu. Karena pada saat kita ingin untuk menjadi terdahulu, tidak berusaha, kita akan menjadi yang terakhir. Tetapi orang yang terakhir, tetapi dia sungguh-sungguh melakukan pelayanannya, maka dialah yang akan menjadi yang pertama atau yang terdahulu. Dalam perkataan ini terdapatlah kesungguh-sungguhan dan kesan yang masih sukar dipahami oleh murid-muridnya. Jadi kita lihat di sini ceritanya sangat menegur kita masing-masing. Dikatakan bahwa sungguh-sungguh dari kalimat akan ayat ini membuat kita untuk sukar memahami. Dari murid-murid saja sudah sukar, apalagi kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali menghafalkan akan ayat ini menjadi ayat yang sangat favorit kepada kita. Tapi kita tidak mengerti makna dari ayat ini adalah apa. Kita lihat di sini bahwa kita diajarkan bahwa kita pada saat kita ingin untuk menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Yang artinya adalah pada saat kita ingin untuk menjadi terdahulu, maka kita harus terdahulukan orang lain, barulah kehidupan kita. Inilah yang menjadi pelajaran yang sangat menarik untuk kita pelajari. Apa yang dilihat oleh Kristus tidak dapat dilihat oleh manusia atau dilihat oleh kita sendiri. Dikatakan di sini ya, membuat kita untuk lebih berpikir lagi bagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita ingin untuk menjadi yang terdahulu, tetapi Tuhan mengatakan kita harus menjadi terakhir dari semuanya dan pelayanan dari semuanya. Yang artinya kita harus mengorbankan diri kita terlebih dahulu, barulah kita menjadi yang terdahulu. Mereka tidak mengerti sifat kerajaan Kristus. Dan kurangnya pengetahuan ini tampaknya menyebabkan pertengkaran. Tetapi sebab yang sebenarnya terletak lebih dalam lagi. Dan menjelaskan sifat kerajaan itu, Kristus dapat memadamkan perselisihan mereka pada saat itu. Tetapi hal ini tidak akan memengaruhi sebab utamanya. Jadi kita seringkali pada saat Tuhan memberitahukan kepada kita hikmat untuk kita mengerti akan bacaan ini. Mungkin seringkali pada saat kita membaca, kita mengerti. Tetapi pada saat kita sudah tidak membaca lagi atau kita sudah menjauh dari bacaan ini,
mungkin kita akan kembali kepada sebab utamanya yang mempengaruhi kita untuk terus mengingat sesuatu hal yang harus sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun mereka sudah menerima pengetahuan sepenuhnya, suatu pertanyaan tentang siapakah yang patut didahulukan dalam membarui kesulitan itu, dengan demikian malapetaka dapat dibawa kepada sidang sesudah Kristus naik ke surga. Baik, jadi seringkali kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terdahulu, tetapi kita ingat di sini bahwa murid-murid saja yang sudah menerima pengetahuan sepenuhnya, suatu pertanyaan yang patut mereka tanyakan. Jadi mereka sudah diajarkan setiap hari, hidup bersama dengan Yesus setiap hari, tetapi pada saat Tuhan ingin untuk naik ke surga, pertanyaan yang timbul pertama adalah siapakah yang akan didahulukan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi ini pertanyaan yang seringkali timbul dalam keinginan kita sendiri. Siapakah yang harus kita dahulukan dalam kehidupan kita? Seringkali kita pikirkan adalah diri kita sendiri, tidak pernah memikirkan akan orang lain. Sehingga kesulitan itu akan terus menerus menjadi bagian kita. Kita tidak baharui akan kesulitan itu. Kita tidak akan menghapus kesulitan itu, tetapi kita akan terus memumpuk kesulitan itu. Karena kita ingin, kitalah yang terdahulu untuk kehidupan kita sendiri. Dengan demikian, malapetaka akan ada di dalam kehidupan kita. Karena dia akan membawa kita kepada hal yang sudah kita pernah pelajari. Jadi malapetaka ini akan membuat hidup kita akan semakin sulit. Karena pada saat Tuhan sudah naik ke surga, kita tidak tahu siapa lagi yang harus kita memohon kepada Dia. Pada saat kita diberikan kesempatan untuk belajar, marilah kita belajar bahwa hidup bersama dengan Tuhan, apapun yang diberikan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebab itulah, marilah kita tinggikan Dia sebagai Tuhan yang mengajari kita untuk bagaimana berkorban hari lepas hari. Perselisihan untuk mendapat tempat tertinggi adalah pekerjaan roh yang sama yang menjadi permulaan pertentangan besar dan yang telah membawa Kristus dari surga untuk mati. Timbullah di hadapannya pandangan tentang bintang kejora, putra fajar, dalam kemuliaan yang melebihi segalanya. Malaikat yang mengelilingi tahta dan bersatu dengan ikatan yang paling erat dengan anak Tuhan. Bintang kejora telah berkata, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Dan keinginan untuk meninggikan diri telah membawa perselisihan ke dalam istana surga dan telah membuangkan sejumlah besar bala tentara Tuhan. Seandainya bintang kejora sungguh-sungguh menginginkan untuk menjadi seperti yang maha tinggi, sekali-kali ia tidak akan meninggalkan tempat yang ditentukan baginya di surga. Karena roh yang maha tinggi dinyatakan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri. Bintang kejora menginginkan kuasa Tuhan, tetapi bukan tabiatnya. Ia mencari bagi dirinya tempat tertinggi, dan setiap makhluk yang digerakkan oleh rohnya akan berbuat seperti itu. Dengan demikian permusuhan, kurang persesuaian dan perselisihan tidak akan dapat dielahkan. Kekuasaan jatuh ke tangan orang yang paling kuat. Kerajaan setan ialah kerajaan kekerasan. Setiap orang yang menganggap orang lain sebagai penghalang di jalan kemajuannya sendiri, atau batu loncatan yang di atasnya itu ia sendiri, dapat naik ke tempat yang lebih tinggi. Baik, dari pelajaran kita sangat menarik di sini ya, dikatakan bahwa perselisihan ini sudah ada di tempat yang tertinggi, adalah pekerjaan roh yang menjadi permulaan dari pertentangan besar itu. Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa timbullah di hadapannya tentang bintang kejora atau putra fajar. Kita lihat di sini bahwa pertentangan yang timbul di surga adalah mementingkan diri sendiri, di mana timbullah perselisihan besar itu. Jadi seringkali kita memikirkan untuk kita sendiri yang dapat ditinggikan tanpa orang lain juga ditinggikan. Kita memikir diri kita lah yang paling bisa dari semuanya. Tetapi di sini dikatakan bahwa untuk menerima kemuliaan itu, kita harus bisa menerima apa yang ada di sekeliling kita, sehingga kemuliaan itu bisa menjadi bagian kita juga. Jangan pada saat kemuliaan itu hanya
diberikan kepada satu orang terlebih dahulu, kita menginginkan kemuliaan itu juga ada dalam kehidupan kita, sehingga kita menggunakan segala cara untuk kita bisa menyamai akan kemuliaan yang diberikan Tuhan itu. Jadi kita gunakan diri kita untuk bisa meninggikan diri kita, sehingga perselisihan di surga itu pun terjadilah. Bagaimana putra fajar itu melakukannya, dia ingin untuk menyamai anak Tuhan sendiri, sehingga terjadilah perselisihan itu di surga atau pertentangan besar itu. Dengan keinginan untuk meninggikan diri telah membawa perselisihan ke dalam istana surga dan telah membuang sejumlah bala tentara Tuhan. Seandainya bintang kejora sungguh-sungguh menginginkan untuk menjadi seperti yang Maha Tinggi, sekali-kali ia tidak akan meninggalkan yang ditentukan baginya di surga. Jadi karena keinginan, dia bisa jatuh dan membawa banyak bala tentara surga. Tetapi di sini kalau dia ingin untuk menerima, maka dia juga akan diberikan kemuliaan kepada kehidupannya. Tetapi kita ingat bahwa sudah diberikan pilihan. Pilihanlah yang akan kita tentukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita ingin untuk memilih yang benar atau kita memilih yang tidak benar. Seperti yang dilakukan oleh putra fajar ini, dikatakan di sini bahwa bintang kejora mengingini kuasa Tuhan, tetapi bukan tabiatnya. Ia mencari bagi dirinya di tempat tertinggi. Artinya adalah dia ingin untuk sama dengan kuasa Tuhan, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia bukan hanya sama, tetapi dia juga tidak menginginkan akan tabiatnya atau menginginkan tabiat Tuhan, tetapi dia hanya ingin untuk dihormati saja. Dia ingin untuk dirinya yang paling penting di dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita melihat orang lain, kita ingin diri kita lah yang paling utama, tanpa kita memikirkan akan kepentingan orang lain. Kita memikirkan akan kepentingan kita sendiri, sehingga setiap hari apapun yang kita lakukan, kita ingin kitalah yang terbaik tanpa memikirkan orang lain. Begitulah yang kita lihat sekarang. Kerajaan setan ialah kerajaan kekerasan. Setiap orang menganggap orang lain sebagai penghalang di jalan kemajuannya sendiri, atau batu loncatan yang di atasnya ia sendiri dapat naik ke tempat yang lebih tinggi. Yang artinya adalah pada saat kita bekerja bersama-sama, marilah kita bekerja dengan tim yang sungguh-sungguh membuat iman kita untuk bertumbuh. Karena pada saat kita bekerja dengan apa yang kita inginkan, maka kerajaan setan akan masuk kepada diri kita dan menghasut kita untuk masuk kepada kerajaan kekerasan, sehingga kita menganggap orang lain itu sebagai penghalang untuk kemajuan akan diri kita, ataupun sebagai batu loncatan untuk kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita akan memikirkan bahwa dialah penghalang kita, atau kita memikirkan bahwa pada saat kita menginjak dia, kita akan menjadikan satu batu loncatan untuk kita naik lebih tinggi. Tetapi kita tidak sadari bahwa sesuatu hal yang kita lakukan itu adalah untuk keinginan kita, bukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sementara bintang kejora menganggapnya suatu hal yang sangat penting menjadi setara dengan Tuhan. Kristus yang ditinggikan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6-8. Alfa Omega jilid 6 halaman 46 dan 47. Renungkan lebih dalam, apakah saya mencari posisi tertinggi karena ingin melayani atau kesombongan? Bagaimana saya bisa yakin bahwa motif saya murni ketika mencari tempat tertinggi? Baik, ini adalah pelajaran yang sangat menarik, menceritakan kepada kita untuk menegur akan hati kita masing-masing yang masih mementingkan akan dirinya sendiri. Dikatakan di sini bahwa sementara bintang kejora menganggap suatu hal yang sangat penting menjadi setara dengan Tuhan, atau dia ingin untuk sama dengan Tuhan sendiri. Begitupun kehidupan kita, kita ingin untuk sama dengan sahabat-sahabat kita, tetapi yang kita ingin bukan untuk merubah tabiat kita, tetapi kita ingin untuk kita bisa sama, selevel. Jadi dia mau supaya dia setara dengan Kristus. Kristus yang ditinggikan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi
orang lain berpikir bahwa, atau Tuhan berpikir bahwa dia sudah ditinggikan, tetapi dia tidak ingin untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan sendiri. Tetapi dia menyamakan dirinya dengan dirinya sendiri. Melalui dia mengosongkan dirinya, dia mempertahankan akan apa yang dia punya. Bukan ingin untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dari cerita Tuhan ini sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Dia sudah diberikan kekuasaan, tetapi dia tidak menggunakan kekuasaan itu untuk menjadikan dirinya sombong, tetapi melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kalau kita menceritakan sebagai seorang hamba, berarti seorang pekerja yang tidak pernah berpikir untuk melakukan hal lain selain apa yang diperintahkan oleh bapaknya sendiri atau majikannya sendiri. Begitupun yang Tuhan lakukan. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba untuk bekerja menjalankan misinya sebagai seorang manusia. Dan dia juga bekerja sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib pun dia memberikan dirinya untuk memberikan contoh kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kehidupan kita, kita harus bisa melihat bahwa diberikan bukan untuk menjadi kesombongan, tetapi menjadi sebagai satu pelayanan, menjadikan kita sebagai seorang yang bersyukur bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah porsi yang kita dapatkan. Jangan kita menginginkan porsi orang lain yang sangat besar, tapi marilah kita berpikir bahwa apa yang diberikan Tuhan adalah milik saya, tetapi milik saya bukan untuk saya sendiri, tapi buat orang lain juga. Jadi melalui pelajaran ini dikatakan bahwa marilah kita untuk tidak menginginkan sesuatu yang menjadi kepentingan diri kita sendiri, tetapi marilah kita menginginkan sesuatu untuk kepentingan semua orang, atau kepentingan tentang pelayanan saja yang harus kita ungkapkan di dalam hati kita masing-masing. Jadi biarlah melalui pelajaran ini kita dapat diberikan pengetahuan lebih lagi untuk kita belajar lebih dekat kepada Tuhan, untuk bergantung kepadanya dan berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang terdahulu, tetapi harus menjadi yang terakhir dulu dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita semua. Barulah kita akan menjadi yang terdahulu, karena yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang, dan yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Inilah yang dapat kita bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.